few moments later. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membawakan materi dengan judul Konsep Dasar Regresi Variabel Independen Kualitatif menggunakan aplikasi Fuse 12. Sebelum kami memulai, perkenalkan, saya Yeskel Eksaudi Banjarnaur dan teman saya Ivan Rafael Sihaan. Saya Rini Hairani Harahap. Saya Amelia. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan variabel independen kualitatif. Variabel ini adalah variabel yang tidak berbentuk angka kontinu, tapi berupa kategori atau sifat tertentu, misalnya jenis kelamin, status pekerjaan, atau tingkat pendidikan. Karena bersifat kategori, variabel kualitatif tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam model regresi. Oleh sebab itu, kita membutuhkan teknik khusus yang disebut dengan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel buatan yang biasanya diberi nilai 1 untuk menunjukkan keberadaan suatu kategori dan 0 untuk ketiadaannya. Dengan cara ini, kita dapat memasukkan informasi kualitatif ke dalam model regresi kuantitatif. Sebagai contoh, jika kita ingin melihat pengaruh jenis kelamin terhadap pendapatan, maka kita bisa membuat variabel dummy dengan kode 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Dengan begitu, kita bisa menguji apakah ada perbedaan pendapatan yang signifikan berdasarkan jenis kelamin. Baik, sekian penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi Fuse. Baik, di sini saya Rini Hairani Harahap akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini terdapat 4 uji. Ada uji multikolinearitas, uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Namun, di pengujian kita kali ini, kita tidak menggunakan uji autokorelasi, dikarenakan data yang akan kita uji tidak berbentuk time series. Nah, langsung saja kita masuk ke Excel. Kita copy data dimulai dari pendapatan hingga daerah asal. Lalu kita kembali ke Fuse, klik File, New, Work File. Di sini kita pilih Undead. Nah, di data range ini kita ketik 30 dikarenakan data yang akan kita gunakan berjumlah 30 data. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik Empty Group. Lalu kita paste data yang telah kita copy di Excel tadi. Setelah kita paste, kita close. Nah, di sini kita kontrol pendapatan, jam kerja, masa kerja, dan daerah asal. Setelah itu kita klik kanan pada laptop, open as a question. Nah, di coefficient ini kita hapus dan kita pindahkan coefficient tersebut di antara pendapatan dan jam kerja. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita dapat hasilnya, lalu kita akan melakukan uji multikolinearitas. Pertama, kita klik View, lalu pilih Coefficient, lalu pilih Variance Inflation Factor, klik. Nah, setelah kita melakukan pengujian multikolinearitas ini, hasil interpretasi dari uji multikolinearitas ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ivan Rafael Ventri Sihaan. Kepada Ivan Rafael Ventri Sihaan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Ivan Rafael Ventri Sihaan akan menjelaskan interpretasi dari variance inflation factor atau uji multikolinearitas. Baik, sudah kami siapkan datanya di Word seperti ini. Dapat kita lihat pada data ini, saya sudah menandai variabel yang dilihat adalah pada variabel masa jam kerja dan masa kerja. Indikator penilaiannya agar uji multikolinearitas ini terpenuhi adalah di bawah 10. Dan di sini di data kita, variabel jam kerja dan variabel masa kerja itu datanya atau nilainya di bawah dari 10.
sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa uji multikolinearitas ini telah terpenuhi atau lolos uji. Sekian, saya lanjutkan kepada rekan saya, Rini Hairani Harahap. Baik, setelah kita mengetahui interpretasi dari pengujian multikolinearitas, kita masuk ke pengujian normalitas data, di mana teman-teman bisa mengikuti pengujian kami dengan cara klik view, lalu kita pilih residual diagnostik. Nah, di residual diagnostik ini kita bisa pilih histogram. Kita klik histogram. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari uji normalitas ini, interpretasi dari hasil uji normalitas akan kembali dijelaskan oleh rekan saya, Ivan Rafael Pentri Siahaan. Kepada Ivan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan uji normalitas dari variabel dami kita ini. Saya sudah menyiapkan datanya kembali di Word, yaitu sebagai berikut. Pada bagian ini yang kita lihat adalah pada bagian probability yang telah kami tandai sebagai berikut. Indikatornya adalah jika nilai probability-nya lebih besar dari 0,05, data tersebut berdistribusi normal, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa data ini normal. Dan di data kami ini nilai probability-nya itu melebihi dari 0,05 dan data ini berdistribusi normal. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya kembalikan kepada Rini Hairani Harahap. Pada hari ini saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ivan Rafael Pentri Siahaan. Nah, setelah teman-teman melihat hasil uji dari uji multikolinearitas dan uji normalitas, maka di sini kita akan masuk ke pengujian kita yang terakhir, yaitu uji heterokedastisitas yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Amelia. Kepada Amelia, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas uji terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas, di mana kita klik view, kita klik residual. Di residual ini kita klik heteroskedastisitas. Setelah itu kita pilih Gleiser tipe ketiga, di mana tipe umum yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas. Teman-teman klik OK. Selanjutnya, hasil dari uji heteroskedastisitas, interpretasinya akan dijelaskan oleh Ivan Rafael Pentri Siahaan. Kepada Ivan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Amelia. Saya akan menjelaskan interpretasi dari tes heteroskedastisitas yang telah saya paparkan dalam Word sebagai berikut. Dari nilai ini atau dari data ini, kita dapat melihat dari probability chi-square-nya, yaitu yang telah saya tandai sebagai berikut. Pada indikatornya, apakah nilai ini lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Jika lebih besar, maka heteroskedastisitas telah terpenuhi atau lolos uji. Namun, apabila lebih kecil, uji heteroskedastisitas belum terpenuhi atau belum lolos uji. Pada data kami ini, nilai probability chi-square-nya itu ada di 0,1899, yang dimana ini lebih besar daripada 0,05, sehingga uji asumsi heteroskedastisitas telah terpenuhi. Baik, setelah uji asumsi klasik telah dilakukan, yaitu uji multikolinearitas, normalitas, dan uji heteroskedastisitas, kita akan lanjut kepada analisis regresi variabel independen kualitatif atau variabel dami dengan cara sebagai berikut. Kita bisa mengklik estimate dan klik OK. Saya telah menyiapkan datanya di Word sebagai berikut. Indikator pada analisis regresi variabel independen kualitatif ini adalah kurang dari 0,05. Bisa kita lihat pada data yang telah kami lampirkan sebagai berikut. Pada variabel jam kerja X1, nilai probability itu 0,2923, yang dimana variabel X1 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y karena melebihi 0,05. Pada variabel masa kerja X2, nilai probability-nya itu ada 0,0000.
di mana variabel masa kerja ini berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan karena kurang dari 0,05. Pada variabel daerah asal atau variabel dummy, nilai probability ini ada 0,0031. Sama seperti variabel masa kerja atau X2 tadi, variabel ini kurang dari 0,05. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa variabel daerah asal ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendapatan. Cepat. Baik, setelah tersebut kita akan melakukan uji F simultan. Dapat kita lihat pada tabel berikut atau pada data berikut, dan saya juga telah menyiapkannya di Word. Kita lihat sebagai berikut. Pada bagian F simultan kita lihat nilai F statistik ini ada sebesar 40,917 dengan nilai probability F statistik ini ada 0,000 yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1, X2 dan variabel dummy ini berpengaruh signifikan dan secara simultan atau bersamaan terhadap variabel Y atau variabel pendapatan. Dan hasil analisis output koefisien determinasi pada variabel dummy diketahui pada adjusted X pada ini sebesar 0,80805. Maka pengaruh variabel X1, X2 dan variabel dummy terhadap Y atau pendapatan secara simultan atau bersamaan sebesar 80,5% itu dipengaruhi oleh variabel X1, X2 dan variabel dummy, dan sisanya sebesar 19,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercantum di dalam variabel berikut atau dalam data berikut ini. Baik, sekian dari hasil pemaparan kami. Sekian dari pembahasan dan praktik kami dari kelompok 10 mengenai konsep dasar regresi variabel independen kualitatif dummy. Saya Amelia. Saya Rini. Saya Ivan. Saya Eskiel. Kami pamit undur diri. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. See you next time, guys.